I'ma blow up. Halo semuanya, balik lagi di Void Anime Channel. Maaf seminggu ini belum upload karena sibuk di dunia nyata. Nah, karena sekarang lagi hype anime Bleach dan Chainsaw Man, yang mana keduanya merupakan anime dengan unsur supranatural, kali ini Void Anime bakalan ngasih beberapa rekomendasi anime dengan genre supranatural. Dan perlu diingat, video ini merupakan part 1 dan untuk part 2-nya menyusul. Nomor 1, Higurashi. Mari kita mulai di sini dengan anime Dementia Supernatural Thriller yang diadaptasi dari visual novel yang terkenal, yaitu Higurashi. Anime ini bercerita tentang Keiichi Maebara yang baru saja pindah ke sebuah desa kecil bernama Hinamizawa pada tahun 1983. Di desa ini hanya memiliki satu sekolah yang diisi oleh beberapa siswa dan bahkan kelas mereka pun disatukan walaupun berbeda tingkatan. Tanpa waktu yang lama, Keiichi sudah bisa beradaptasi dengan lingkungannya dan teman-teman barunya, yaitu Rena, Rika, Shion, Mion, dan Satoko, dan bahkan mengajak Keiichi untuk bergabung ke klub mereka yang tidak jelas tujuannya. Namun perlahan, Keiichi mulai merasa aneh dan merasa ada sesuatu yang salah dengan para penduduk di desa, terutama tentang legenda lokal yang mengisahkan tentang dewi pelindung desa, yaitu Oyashiro. Keiichi mencoba bertanya kepada teman-temannya, namun mereka menjawab tidak tahu dan terkesan menghindari pertanyaan tersebut. Hingga suatu hari, Keiichi menemukan sebuah bukti adanya kasus pembunuhan berantai yang pernah terjadi di desa tersebut di beberapa tahun belakangan ini. Keiichi terseret ke dalam sebuah misteri yang belum pernah ia temukan sebelumnya. Akankah ia dapat mempercayai teman-temannya ataukah sebaliknya? Oh ya, anime ini juga mendapat remake tahun 2020 kemarin. Nomor 2, Kyokai no Kanata. MC dari anime ini adalah Kanbara Akihito yang sekilas seperti siswa SMA biasa, tetapi ternyata dirinya merupakan manusia setengah yokai yang memiliki kekuatan regenerasi yang sangat cepat, bahkan bisa dibilang kalau dirinya abadi. Suatu hari, ia melihat seorang gadis yang terlihat hendak bunuh diri di atap sekolah. Gadis tersebut bernama Kuriyama Mirai. Dengan sigap, Akihito langsung menuju ke gadis tersebut dan membujuknya untuk tidak bunuh diri. Di luar dugaan, gadis tersebut berbalik menuju ke arah Akihito dan tiba-tiba menusuk dirinya menggunakan pedang yang terbuat dari darahnya. Namun Kuriyama terkejut karena kekuatan regenerasi Akihito yang sangat cepat yang membuatnya selamat dari kejadian tersebut. Sejak saat itu, Kuriyama kini menjadi stalker Akihito dan membuatnya menjadi tempat latihan untuk melawan yokai. Di sini kehidupan Akihito yang diganggu oleh Kuriyama dimulai dengan takdir yang membuat mereka terseret ke masalah yang lebih besar dikarenakan masa lalu mereka berdua. Nomor 3, Monogatari Series. Anime supranatural terbaik menurut gue yang mempunyai visual yang unik dan khas dari studio Shaft. Series dari anime ini ada banyak dan gue saranin kalian nontonnya urut sesuai tanggal rilis biar dapat feel dari anime ini. MC dari anime ini adalah Araragi Koyomi, seorang manusia yang sebelumnya pernah menjadi dan berurusan dengan vampir dan sekarang harus berurusan dan menolong orang-orang di sekitarnya, terutama cewek-cewek yang juga bermasalah dengan keganjilan. Di anime ini kalian bakal bertemu dengan banyak jenis keganjilan seperti vampir, dewa, ular, monyet, dan sebagainya. Oh ya, banyak scan di anime ini yang merupakan tulisan, jadi kalian harus siap-siap pause video jika ingin baca tulisannya. Nomor 4, Kyoko Suiri. Dulu saat masih berusia 11 tahun, Kotoko Iwanaga pernah diculik oleh sosok misterius yang dinamakan dengan yokai selama 2 minggu. Ternyata para yokai meminta Kotoko untuk menjadi dewa kebijaksanaan bagi mereka. Mereka ingin agar Kotoko dapat menjadi mediator antara dunia roh dan dunia manusia untuk menghindari konflik. Dengan rela, Kotoko menyetujui permintaan tersebut, walaupun harus mengorbankan mata sebelah kanan dan kaki kirinya untuk menjadi bayarannya. Setelah 6 tahun berlalu, di sebuah rumah sakit yang ada di kotanya, Kotoko bertemu dengan Kuro Sakuragawa,
seorang mahasiswa berusia 22 tahun, Kotoko tertarik dan jatuh cinta kepada Kuro, bahkan sampai menembak Kuro untuk menjadi kekasihnya. Namun, ada yang aneh dari Kuro. Para yokai yang baik dan bergantung kepada Kotoko sangat takut saat mereka melihat Kuro. Ada sesuatu yang disembunyikan Kuro. Siapakah dia sebenarnya? Nomor 5, Kara no Kyokai. Udah berapa kali ya gue ngerekomendasiin anime ini? Karena emang sesuka itu gue sama anime ini. Anime yang berlatar cerita di Farared Universe series ini, Kara no Kyokai lebih fokus ke tokoh utamanya yang bernama Ryoki Shiki, yang memiliki kekuatan mata khusus yang bernama Mystic Eye of Depth Perception. Yang mana dengan mata ini Shiki bisa membunuh apapun yang menurutnya hidup dengan memotong garis kematiannya. Bersama dengan Mikiyako Kuto, dia bekerja di sebuah kantor detektif swasta yang mengurusi berbagai hal misteri yang biasanya berkaitan dengan hal-hal supranatural. Nomor 6, Aono Exorcise. Bercerita tentang seorang anak bernama Okumura Rin. Ia juga mempunyai saudara bernama Yukio. Mereka berdua dari kecil diasuh dan tinggal bersama Fujimoto Shiro, seorang bapak di sebuah gereja. Saat Rin berusia 15 tahun, sesuatu yang aneh terjadi di luar kendalinya. Ia mengeluarkan api biru yang sampai menyelimuti tubuhnya. Ia mengungkapkan ternyata bahwa Rin adalah anak kembar dari Satan atau Raja Iblis. Kekuatan Rin yang tiba-tiba muncul tersebut memancing para iblis dan sampai pada telinga Satan. Tak butuh waktu lama, Satan dan pengikutnya mengincar Rin untuk membawanya pulang. Saat penyerangan, ayah angkat Rin meninggal dalam peristiwa tersebut karena berupaya menggagalkan usaha Satan untuk membawa pulang Rin. Nah, untuk membalaskan dendamnya, Rin memutuskan untuk menjadi exorcise. Nomor 7, Noragami. Jika kalian ingat, anime ini pernah tayang di Indonesia. Bercerita tentang seorang dewa bernama Yato. Dari sekian banyak dewa, ia merupakan satu-satunya dewa termiskin yang pekerjaannya cuma membantu orang yang meminta tolong kepadanya, seperti mencari kucing yang hilang, menyapu jalanan. Yato sendiri mempunyai impian memiliki pengikut yang banyak, serta membuat sebuah kuil untuk dirinya. Hingga suatu hari ada kejadian yang mempertemukannya dengan seorang gadis bernama Iki Hiyori. Saat itu Yato hampir saja tertabrak saat bekerja mencari seekor kucing, namun diselamatkan oleh Hiyori. Tapi karena kejadian tersebut menyebabkan roh Hiyori lepas dari tubuhnya dan membuat ia dapat melihat alam gaib. Dan sejak saat itu Yato berjanji untuk mencari cara agar dapat mengembalikan Hiyori seperti semula. Dari sini kehidupan Hiyori bersama Dewa Yato dimulai, bersama dengan pekerjaan bodoh yang mereka lakukan setiap hari, serta kehidupan para dewa dan masa lalu Yato yang sedikit demi sedikit mulai terungkap. Nomor 8, Ajin. Anime Ajin menceritakan tentang seorang pemuda bernama Nagai Kei. Setelah kecelakaan yang terjadi padanya, ia menyadari bahwa dirinya ternyata merupakan seorang Ajin. Ajin adalah sebutan untuk orang-orang yang tidak bisa mati. Sebagai seorang Ajin, kini ia menjadi buronan karena Ajin dianggap sebagai kejahatan yang tinggi. Dan satu-satunya orang yang mendukungnya ialah sahabatnya, Kaito. Sekian video kali ini, jangan lupa untuk nonton video lainnya dari Void Anime. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan share video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.